Hasan! 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 Dok! Tolong, Dok! Tolong! Hasan! Hasan! Gimana kalau aku gak bisa menemukan Pak Hasan? Aku tidak akan pernah menemukan keberadaan anakku. Sayang, sayang. Kamu kenapa? Hah? Ayo, bangun. Kita ke kamar ya. Ayo, bismillah. Kamu istirahat di kamar, nanti biar aku telepon dokter Rafiq ya. Ayo, ayo. Istri saya kenapa, dokter? Tekanan darah Bu Tantri tinggi, Pak. Maka Ibu Tantri mengalami pusing dan juga pingsan. Seperti juga Ibu harus banyak istirahat ya, Bu. Dokter, bagaimana saya bisa istirahat? Saya terus memikirkan keadaannya Pak Hasan ada di mana. Karena hanya dia yang tahu di mana keberadaan anak saya, Dok. Maksud Ibu? Saya punya anak, dokter. Saya pernah kecelakaan. Tapi waktu itu saya hilang ingatan. Saya nggak tahu masa lalu saya seperti apa. Dan kemungkinan hanya Pak Hasan yang bisa mengenalnya dan tahu keberadaan anak saya di mana. Wah, saya baru tahu soal ini, Bu. Maafkan saya, Bu. Andai kemarin saya nggak keluar dari ambulans, mungkin Ibu udah bisa mengetahui keadaan anak Ibu dari Pak Hasan. Sekali lagi saya mohon maaf ya, Bu. Dok, bisa bicara di luar sebentar? Baik, Pak. Saya permisi, Bu. Bukan saya nggak apa-apa. Saya cuma pusing aja, Bu. Mau saya bantu? Nggak usah. Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa. Kenapa ya? Setiap aku ketemu Kanza, aku merasa seperti dekat dengan anakku. Kalau anakku sudah besar, pasti udah sebesar Kanza. Ya Allah, aku rindu. Aku rindu anakku. Dok, terima kasih sudah memeriksa istri saya. Sama-sama, Pak. Memang sudah tugas saya. Gini, Dok. Saya ingin tahu soal Pak Hasan. Apa sudah ada informasi dan titik terang? Belum, Pak. Tapi kami akan terus mencari keberadaan Pak Hasan, Pak. Karena kondisi kesehatannya juga sangat mengkhawatirkan. Karena itu, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Pak Hasan, Pak. Ya, Dok. Soalnya Pak Hasan ini kan harapan satu-satunya istri saya. Jadi kalau ada informasi terbaru, tolong hubungi saya. Dan saya juga akan berusaha untuk membantu mencari Pak Hasan. Ya. Pasti, Pak. Baik, kalau gitu saya permisi dulu, Pak ya. Baik, Dok. Mari, Pak. Mari, Dok.
Sayang, kamu mau kemana? Enggak. Dokter bilang kamu harus istirahat, kamu harus banyak istirahat. Kamu masih lemah. Enggak. Papa punya nomor teleponnya Kansa nggak? Mama cari-cari, nggak ada. Mama lupa taruh di mana. Untuk apa nomor Kansa? Entahlah, Mama juga nggak tahu kenapa setiap kali ketemu Kansa, Mama seperti ketemu anak Mama sendiri. Mama ingin ketemu dia, Pak. Supaya hati Mama lebih tenang. Iya, tapi sekarang ini Mama harus istirahat. Gimana Mama bisa ketemu Kansa kalau Mama belum sehat? Ya kan? Tapi Mama nggak bisa tidur, Pak. Ya. Bisa sekarang nggak? Iya sayang, tapi gini loh. Kansa itu kan harus mengurus anak-anaknya Bayu. Dia juga harus kerja, mengajar. Ya kan? Kita nggak bisa langsung gitu aja ketemu sama dia. Mungkin aja dia sibuk. Udah gini aja. Nanti biar aku yang ngurus waktunya untuk ketemu sama Kansa. Ya? Tapi sekarang ini kamu harus istirahat dulu yang banyak. Ya udah. Ayo. Ya. Mundur. Ya. Awas. Dani, Nadia, keluar sebentar. Papa mau bicara sama kalian. Papa mau bicara sama kalian berdua. Dani, Nadia, jangan pergi, kurang ajar kalian. Ya, halo? Halo, Pak Bayu. Apa kabar? Pak Andre, apa kabar, Pak? Gini, Pak. Apa Bapak besok ada waktu? Saya dan istri saya ingin ketemu sama Pak Bayu dan Ibu Kansa. Oh ya, tentu bisa Pak Andre. Di mana kita ketemunya Pak Andre? Bagaimana kalau kita ketemunya pas waktu makan malam? Kelihatannya istri saya pengen banget ngobrol lagi sama Bu Kansa. Oh ya, boleh Pak Andre. Bagaimana? Saya yang pesan tempatnya atau bagaimana? Biar saya yang pesan tempatnya, Pak. Nanti saya akan kabari Mbak Bayu lagi. Oh ya, kalau begitu saya dikasih tahu aja kabarnya Pak Andre. Selamat malam. Terima kasih. Sebaiknya aku beritahu Kansa, supaya besok dia tidak bikin acara apapun. Ternyata Kansa ketiduran. Hari ini pasti sangat berat buat dia. Syukurlah, Kansa menyayangi Kirana seperti anaknya sendiri. Ningsi, bangun. Ningsi, bangun. Iya, Pak. Kamu kenapa tidur di sini? Nggak tidur di kamar kamu? Iya, Pak. Maaf. Misi, Pak. Sarah, hari ini berat sekali buat aku. Dulu waktu masih ada kamu di sini, aku tidak perlu berhadapan dengan ini semua. Selalu ada kamu yang menangani dengan baik.
Sarah, aku semakin merindukan kamu. Siapa yang sudah membuka lemari ini? Sarah. Kamu yang membuka lemari ini dan nunjukin perhiasan-perhiasan kamu ini. Kenapa? Kamu salah, Mas. Nggak peduli itu perhiasan milik aku atau milik Kanza. Yang pasti perhiasan itu milik istri kamu. Mas, aku punya satu permintaan pada kamu. Aku mau sebelum aku pergi, semua perhiasan milik aku kamu berikan pada Kanza. Sarah. Sarah. Karena cepat atau lambat, aku pasti akan pergi. Dan Kanza berhak memilikinya. Sekarang, kamu harus bisa memulai untuk mencintai Kanza. Karena Kanza itu istri kamu, dan dia berhak mendapatkan cinta kamu sepenuhnya. Enggak, Sarah. Sarah. Sarah, aku belum selesai. Kemana kamu? Ingat, Mas, temukan diri aku di dalam diri Kanza. Dan saat ini, Kanza adalah istri kamu. Sarah. Jangan pergi. Bagaimana aku ini bisa menemukan diri kamu di dalam dirinya Kanza? Kalian itu dua orang yang berbeda, Sarah. Aku sangat merindukan kamu. Sarah. Barusan aku cuma mimpi atau enggak ya? Sepertinya mimpi. Sarah. Bagaimana aku bisa melihat dirimu di dalam dirinya Kanza? Kalian itu dua orang yang berbeda.
perhiasan ini. Ma, Mama, Mama di mana, Ma? Oh, Mama lagi sholat. Tadi aku pikir Mama ninggalin aku. Aku udah takut banget. Kok kamu mikirnya kayak gitu sih? Masa mama meninggalin anak papa yang cantik dan pinter kayak gini? Benar, Mama gak akan ninggalin aku lagi. Enggak sayang. Gimana kalau misalkan sekarang kita berdoa yuk buat Mama Sarah? Loh, kan Mama Sarah, Mama Kanza. Mama kan di sini. Kok aku harus doain? Kalau misalkan kita sayang sama seseorang, kita harus ngedoain. Kayak Mama sayang sama kamu. Ya Allah, lindungi Mama aku, jaga terus Mama aku, berikan kebahagiaan ke Mama aku. Amin. Mas Bayu, kamu sudah membuat keputusan yang tepat dengan menikahi Kanza. Itu papa bawa kotak perhiasan mama ya? Oh iya. Papa mau ngapain bawa kotak perhiasan mama? Semoga salah apa yang gue pikirin. Sekarang istirahat ya sayang ya. Ya, Ma. Kanza, Mas, sayang. Mas aku mau bikin sarapan. Kamu mau sarapan apa, Mas? Iya, nanti saja. Aku memberikan perhiasan ini. Ini milik Sarah. Pak Andre mengundang kita makan malam. Aku ingin kamu mengenakan perhiasan ini. Bu Tantri, istrinya sangat ingin bertemu dengan kamu. Apa-apaan ini? Pak, kenapa sih Papa nurut banget sama Bu Kanza, Pak? Aku nggak rela perhiasan Mama dikasih ke Bu Kanza, Pak. Nadia, Papa apa-apaan sih, Pak? Kok Papa jadi nunduk banget sama perempuan itu? Emang dia udah ngasih apa ke Papa sampai Papa nunduk banget?